Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-124. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak pula. Beberapa orang menjadi kabur menilai perkelahian itu. Beberapa orang menjadi bingung dan beberapa orang menjadi gelisah, terutama para prajurit Pajang di Prambanan. Kemenangan bagi Sutawijaya berarti penghinaan pula bagi mereka itu. Apalagi kemudian Argojoyo terbunuh, maka mungkin sekali mereka pun akan mendapat bencana. Ketika terpandang olehnya pemimpinnya yang datang bersama-sama dengan anak muda yang berkelahi itu, maka dada mereka berdesir. Apakah kira-kira yang akan dilakukannya? Para prajurit itu merasa bahwa sedikit banyak mereka telah menentang atau mengabaikan pemimpinnya itu. Tetapi yang mereka cemaskan itu pun mendekati kenyataan. Argojoyo kembali terdesak. Orang yang garang itu hampir-hampir tidak mendapat kesempatan untuk berbuat apapun. Sekali lagi, orang-orang yang mengerumuni arena itu menahan nafas ketika mereka melihat Argojoyo terdesak jauh ke belakang. Orang itu terpaksa meloncat-loncat dan terus-menerus menghindar mundur. Sedang Sutawijaya pun nampaknya menjadi garang dan berbahaya. Akhirnya sekali lagi mereka melihat sebuah serangan Sutawijaya membadai. Argojoyo yang menjadi semakin lemah kehilangan setiap kesempatan untuk menghindarinya. Maka terulanglah apa yang pernah terjadi. Tombak Sutawijaya memukul tangkai tombak Argojoyo sehingga tombak pendek itu sekali lagi terlepas dari tangannya. Dengan gerak naluriah, Argojoyo meloncat mundur. Tetapi kali ini Sutawijaya tidak mengejarnya. Kali ini Sutawijaya tidak menekankan ujung tombaknya ke dada lawannya. Dibiarkannya, lawannya berdiri tegak dengan nafas terengah-engah. Sutawijaya memandanginya dengan wajah terangkat. Dengan nada suara yang tinggi ia bertanya, "Hei, kenapa tombakmu kau lepas lagi, Tuan?" Argojoyo tidak menjawab. Sutawijaya yang telah menjadi cukup hangat hatinya itu bertanya, "Apakah kau mencoba menyelamatkan dirimu dengan cara pengecut itu?" Terdengar gigi Argojoyo gemeretak. "Kau tahu, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersenjata. Karena itu ketika aku hampir berhasil membunuhmu, kau lepaskan senjatamu," desis Sutawijaya. Argojoyo menggeram karena marah. Terasa seakan-akan di dalam dadanya berpijar segumpal bara. Tetapi ia tidak dapat menumpahkan kemarahannya. "Ambil senjatamu kalau kau laki-laki," desis Sutawijaya. Tetapi harga diri Argojoyo menyentak di dalam hatinya. Katanya kasar, "Ternyata kau pun pengecut. Kau tidak berani melihat darah. Kalau kau jantan, bunuh aku tanpa memejamkan mata." Sutawijaya mengerutkan keningnya. Darah mudanya tersentuh. Tetapi kemudian ia tertawa sambil berkata, "Kau benar-benar berani
Kalau demikian, apakah kau tidak sengaja melepaskan tombakmu? Pertanyaan itu tidak kalah tajamnya menusuk jantungnya. Sekali lagi ia menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Dengan demikian maka alangkah sakit hatinya. Lebih baik dadanya segera ditembus senjata daripada menerima penghinaan itu. Tetapi Sutowijoyo sama sekali tidak ingin membunuhnya. Sekali lagi ia meyakinkan sikap lawannya. Katanya, "Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Ambil tombakmu." "Tidak," sahut Argojoyo tegas. "Aku akan mati bersama harga diriku." Sambungnya, "Apakah kau akan minta maaf?" bertanya Sutowijoyo. "Tidak, aku tidak akan minta maaf. Aku masih menunggu kau minta maaf kepadaku, dan aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, maka sikapku tidak akan berubah. Matilah yang merubah pendirianku itu." "Bagus, kau adalah seorang yang berani dan sombong," sahut Sutowijoyo. "Tetapi sayang, aku tidak akan membunuhmu. Sudah aku katakan, aku tidak dapat membunuh orang yang tidak bersenjata." "Pengecut, kau tidak berani melihat darah musuhmu, apalagi darahmu sendiri. Setetes darah dari tubuhmu akan menjadikan kau mati ketakutan." "Untunglah kau tidak berhasil meneteskan darahku," sahut Sutowijoyo pula. Kembali Argojoyo menggeram. Darahnya serasa mendidih dan kepalanya seakan-akan menyala. "Aku beri kesempatan kau untuk lain kali. Kau dapat mengambil senjatamu dan pergi meninggalkan Prambanan." "Sekehendakku. Aku bukan bawahanmu, bukan budakmu. Kalau kau tidak senang melihat aku di sini, bunuhlah aku. Aku tidak takut, tetapi jangan mencoba memerintah." Sutowijoyo mengerutkan keningnya. Orang itu benar-benar keras kepala. Dengan wajah yang bersungguh-sungguh Sutowijoyo berkata, "Kau harus pergi meninggalkan Prambanan." "Jangan kau ulangi, anak setan. Itu urusanku." "Baik, apabila kau tidak akan pergi terserah kepadamu. Ternyata kau tidak mempunyai rasa harga diri seperti yang kau ucapkan. Kau sama sekali tidak malu melihat berpasang-pasang mata menyaksikan kekalahanmu." Kata-kata Sutowijoyo itu terasa jauh lebih pedih menusuk jantungnya daripada ujung tombak. Karena itu maka terdengar gemeretak gigi Argojoyo mengeras. Namun ia masih juga berdiri tak bergerak. "Nah, apakah kau akan tetap tinggal di sini?" bertanya Sutowijoyo. "Itu urusanku tahu," bentak Argojoyo. "Jangan kau tanyakan lagi. Aku akan tetap tinggal di sini atau aku akan pergi adalah sepenuhnya tergantung padaku. Kalau kau tidak senang melihatnya, kau dapat membunuh aku. Ancaman apapun yang kau ucapkan sama sekali tidak bernilai bagiku." Sutowijoyo menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menguasai perasaannya yang mulai bergetar. Argojoyo memang seorang yang keras hati. Ketegangan perasaan orang-orang yang menyaksikan sikap keduanya pun menjadi bertambah-tambah. Mereka menjadi heran melihat kenapa Sutowijoyo masih tetap bersabar tidak membunuh lawannya yang keras kepala itu. Tetapi sebagian dari mereka menjadi semakin kagum melihat keberanian Argojoyo. Meskipun tangannya tidak lagi menggenggam senjata, tetapi ia sama sekali tidak takut. Para prajurit yang datang bersama Argojoyo kemudian dijalari pula oleh kekerasan hati seperti orang yang dikaguminya itu. Mereka pun tiba-tiba menjadi semakin benci melihat Sutowijoyo yang masih menggenggam tombak. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang tanpa sesadarnya bergeser beberapa langkah maju. Seperti juga kedua kawan Argojoyo yang tidak dapat
membiarkan pemimpinnya dalam keadaan yang sulit itu. Namun Agung Sedayu dan Swandaru pun melihat pula gelagat itu. Juga tanpa disadari mereka bergerak selangkah maju. Bahkan kemudian mereka berdua kini berdiri di dalam lingkaran orang-orang Prambanan di sekeliling arena. Keduanya pun telah menumbuhkan kebimbangan pula pada orang-orang Argojoyo itu. Mereka merasa bahwa mereka berdua tidak akan dapat mengalahkan kedua anak-anak Sangkal Putung itu. Tetapi mereka melihat bahwa para prajurit agaknya ada di pihaknya. Namun pemimpin prajurit yang datang bersama lawan Argojoyo itu agaknya berpendirian lain. Suasana di tepian Kali Opak itu menjadi semakin sepi dan semakin tegang. Setiap dada bergolak karenanya. Anak-anak muda yang melihat peristiwa itu pun mempunyai tanggapan yang berbeda. Haspodo dan Trapsilo beserta beberapa orang kawan-kawannya melihat sikap Sutowijoyo dengan penuh kekaguman dan keheranan. Anak itu pasti bukan sekedar seorang pengawal dari sebuah kademangan. Tetapi para prajurit yang semakin muak melihat sikap Sutowijoyo pun menjadi semakin panas. Terdengar beberapa orang berdesis menahan perasaan mereka. Satu dua di antaranya mereka tanpa dikehendaki sendiri telah meraba hulu pedangnya, tetapi ketika terpandang oleh mereka itu busur-busur di tangan Sedayu dan Swandaru, maka mereka masih harus mencoba mengekang perasaan mereka. Pemimpin prajurit yang datang bersama Sutowijoyo pun melihat keadaan itu. Ia melihat beberapa orang prajurit menjadi marah atas kemenangan Sutowijoyo, apalagi kedua kawan Argojoyo. Mereka akan dapat menemukan titik persamaan, kepentingan untuk bersama-sama menentang Sutowijoyo dan kedua kawannya. 10 orang prajurit dan 3 orang tamu itu pasti akan mampu melawan Sutowijoyo dan kedua kawannya. Lalu bagaimana dengan dirinya? Tiba-tiba pemimpin prajurit itu melihat Haspodo dan Trapsilo dan beberapa anak-anak muda pun melangkah maju. Mereka melihat wajah-wajah anak muda itu menjadi tegang pula setegang wajah-wajah prajurit Pajang yang berdiri di sisi yang lain. Apakah perkelahian ini harus diikuti oleh pertempuran yang akan berakibat terlampau parah? Desis prajurit itu di dalam hatinya. Bagaimanakah aku nanti harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini seandainya Ki Untara kelak mendengarnya? Pemimpin prajurit itu menjadi bimbang, namun ia tidak segera menemukan cara untuk mengatasi kesulitan itu. Dalam pada itu terdengar suara Sutowijoyo. Jadi kau tidak mau memenuhi permintaanku? Tidak, sahut Argojoyo tegas. Tetapi sebaiknya kau pergi dari tempat ini dan menemui Sidanti. Aku ingin mengetahui apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh kemenakanmu yang tidak kalah sombongnya daripadamu itu. Mungkin ia akan malu mendengar kekalahan pamannya dari seorang pengawal Sangkal Putung, meskipun kau sendiri tidak mengenal malu. Atau barangkali kau akan dibunuhnya karena kau telah menyuramkan namanya. Tetapi mungkin pula Sidanti akan menjadi marah melihat kekalahanmu. Kalau demikian, maka ia akan berhadapan dengan aku. Tutup mulutmu, potong Argojoyo. Jangan menghina anak muda itu pula. Tak ada kata-kata lain untuk memberi gelar kepadamu dan kemenakanmu itu, kecuali orang-orang yang sombong tetapi tidak bernilai. Diam! Teriak Argojoyo. Kalau kau marah, ambil tombakmu. Mari kita bertempur. Kalau kau tidak berani mengambil tombakmu, diam dan dengarkan kata-kataku. Itu adalah urusanku sendiri. Apakah aku akan berbicara terus
apakah aku akan berhenti? Itu adalah tergantung kepadaku. Tetapi kelebihanku daripadamu adalah aku masih menggenggam tombakku. Kepala Argojoyo serasa akan meledak karenanya. Hampir-hampir ia meloncat memungut tombaknya. Tetapi harga dirinya telah mencegahnya. Ia telah mendapat kesempatan satu kali untuk memungut tombak itu. Karena itu ia tidak akan mengulanginya. Tetapi ia tidak mau mengakui kemenangan lawannya. Meskipun akibatnya dadanya akan dibelah dengan ujung tombak itu. Karena itu, maka yang dapat dilakukan hanyalah menggeram dan menggeretakkan giginya. Sedang Sutowijoyo dengan acuh tak acuh masih saja membuatnya marah dan malu. Sutowijoyo mengharap bahwa dengan demikian Argojoyo akan pergi meninggalkan Prambanan. Ia tidak memikirkan akibat apa yang dapat terjadi. Bahkan sengaja ia membuat Argojoyo kelak, membakar kemarahan si Danti pula. Tetapi ia masih saja melihat Argojoyo berdiri tegak. Ia masih melihat Argojoyo tidak bergeser dari tempatnya. "Kau tidak juga mau pergi?" bertanya Sutowijoyo. "Semauku," jawab Argojoyo pendek. "Baik, kalau demikian, dengarkan terus kata-kataku. Mungkin kau memang senang mendengarkannya." "Cukup!" Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Ketika mereka berpaling, dilihatnya pemimpin prajurit yang seorang yang datang bersama-sama dengan Argojoyo dan Ki Demang Prambanan. Dengan garang ia kemudian berkata, "Kau membuat onar di Prambanan. Sepatutnya kau kami tangkap. Kami prajurit Pajang mendapat tugas untuk menjaga keamanan daerah ini. Di samping pemuda-pemuda Prambanan sendiri. Meskipun kau menang atas tamu kita, tetapi kau tidak akan dapat menghadapi kami semuanya." "Aku tidak kalah!" teriak Argojoyo. "Benar," sahut pemimpin prajurit itu. "Apalagi Ki Argojoyo belum mengakui kemenanganmu. Karena itu, menyerahlah." Kening Sutowijoyo berdesir. Kemarahannya tiba-tiba melonjak membakar jantungnya. Tetapi yang terdengar adalah suara pemimpin prajurit yang datang bersamanya. "Jangan berbuat sesuatu. Kita telah berjanji untuk menjadi saksi dalam perkelahian ini. Biarlah yang berkepentingan menentukan sendiri siapakah yang menang dan kalah secara jantan." Tetapi ia menghina seorang prajurit Pajang dari Sangkal Putung pula, si Danti. Dengan demikian, ia menghina segenap prajurit Wiratamtama. Prajurit yang datang bersama dengan Sutowijoyo terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menjawab, "Ia tidak ingin menghina Wiratamtama. Itu hanyalah sekedar luapan kemarahannya karena Argojoyo berkeras kepala." "Bohong! Aku akan tetap menangkapnya. Akulah pemimpin prajurit di sini," jawab pemimpin prajurit itu tegas-tegas. "Aku memerintahkan kalian tinggal diam." "Pengecut!" bantah pemimpin yang lain. "Lihat para prajurit yang telah bersiap. Kalau kau tak mau turut dengan kami melakukan tugas ini, kami tidak bertanggung jawab. Aku juga dapat menyusun laporan tentang dirimu bahwa kau telah mengingkari tugasmu karena kau ketakutan melihat anak setan itu." Prajurit itu pun menjadi marah. Tiba-tiba ia meloncat maju sambil berkata lantang, "Dengar perintahku, kalian tetap di tempat kalian." "Tidak, kami akan menangkap anak muda itu." "Kalau kalian berkeras kepala, aku berada di pihaknya. Aku berada di pihak anak muda itu. Kalian memang harus dihukum karena kalian tidak patuh atas perintahku. Atas nama pimpinan Wiratamtama di Pajang, khususnya Senopati untuk daerah ini, aku berkata, jangan berpihak. Tetapi kalau kalian memaksa, maka aku akan bertindak demi kekuasaan di tanganku dan tanggung jawabku." "Jangan mengikut tentang kekuasaan," bantah pemimpin yang lain.
Kau ternyata menyalahgunakan kekuasaan itu. Kau tunduk kepada kehendak kami atau minggir, supaya kau tidak tergilas oleh sikap kami demi keamanan daerah ini. Suto Wijoyo yang mendengar pertengkaran itu menjadi kecewa, marah dan cemas. Ternyata para prajurit Pajang di Prambanan telah benar-benar kehilangan kepatuhan dan ketaatannya kepada pimpinannya karena keadaan yang selama ini seolah-olah tidak terkekang sama sekali. Kini ia melihat pertentangan itu mencapai puncaknya. Bahkan agaknya bukan saja para prajurit Pajang, namun anak-anak mudanya pun agaknya telah berbeda pendirian dan sikap. Mereka yang selama ini ikut serta dalam perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh bersama para prajurit itu pasti akan berpihak kepada mereka. Tetapi anak-anak muda yang lain sudah barang tentu akan berdiri berseberangan dengan mereka. Kini Suto Wijoyo harus berpikir, kalau ia terseret oleh arus perasaannya, maka ia akan melihat dua belah pihak bertempur di pinggir kali opak ini. Pasti bukan sekedar berkelahi sampai babak belur dengan wajah merah biru pengap. Tetapi dalam keadaan seperti kini, maka kemungkinannya pasti akan lebih jauh. Bahkan mungkin akan jatuh korban pula karenanya. Ia terkejut ketika ia mendengar sekali lagi pemimpin prajurit itu mengancamnya. "Menyerahlah, aku bersama Ki Demang Prambanan mengemban pimpinan di Kademangan ini." "Tidak!" Prajurit yang satu itulah yang membantah. "Kau telah memberontak atas pimpinanmu." Tetapi agaknya kata-kata itu tidak dihiraukannya. Bahkan pemimpin prajurit yang datang bersama dengan Argojoyo dan Ki Demang Prambanan itu dengan serta-merta menarik pedangnya. Dada Suto Wijoyo berdesir ketika ia melihat para prajurit pun menarik pedang masing-masing. Hatinya menjadi semakin cemas ketika tiba-tiba pemimpin prajurit yang datang bersamanya pun menarik pedangnya pula. Apalagi kemudian Suto Wijoyo melihat Haspoto, Trapsilo dan beberapa yang lain berloncatan pula ke arena. Terdengar Haspoto menggeram. "Kami, anak-anak Prambanan yang setia pada pengabdian kami telah menjadi muak melihat tingkah laku kalian di sini. Kini ada alasan bagi kami untuk berbuat sesuatu. Kalian telah menolak perintah pimpinan kalian, sehingga dengan demikian kalian tidak ada bedanya dengan Laskar Haryo Penangsang yang melawan perintah itu." Darah para prajurit itu pun menjadi semakin panas karenanya. Mereka pun segera berloncatan maju dengan senjata di tangan masing-masing. Tetapi mereka tertegun ketika tiba-tiba mereka melihat ujung-ujung panah seakan-akan mengarah ke titik-titik mata mereka. Terdengar Agung Sedayu menggeram. "Aku mampu melepaskan anak panah ini dalam sekejap dan melepaskan anak panah yang kedua dalam sekejap berikutnya. Jumlah anak panahku masih melampaui jumlah kalian, apalagi bersama anak panah adikku itu." Kata-kata Agung Sedayu itu bergetar di dalam setiap dada para prajurit Pajang yang sudah siap menerkam Suto Wijoyo. Mereka semua kini berdiri tegak bagaikan patung. Tangan Agung Sedayu yang menggenggam busur dan pangkal anak panah itu tampaknya benar-benar meyakinkan. Untuk menekankan kata-katanya, Agung Sedayu berkata, "Aku adalah seorang pemburu. Aku dapat memanah kijang yang sedang berlari kencang, apalagi kalian yang berdiri mematung." Setiap dada para prajurit itu pun menjadi semakin bergelora. Kemarahan telah bergolak di dalam dada itu. Tetapi mereka masih juga harus berpikir akibatnya apabila anak panah itu terlepas dari busurnya. Apalagi kemudian Swandaru pun telah memasang anak panahnya pula pada busurnya. Sedang busur yang lain bersilang di punggungnya. Katanya, "Aku bukan pemanah sebaik kakakku ini." Tetapi sambil memejamkan mata,
aku akan dapat mengenai salah seorang daripada kalian." Beberapa orang prajurit menggeram, namun mereka terdiam sambil mengerutkan leher mereka ketika tiba-tiba Swandaru membentak sambil melangkah maju. "Hei, apakah kalian tidak percaya? Baiklah, aku akan mencoba." Ketika Swandaru kemudian menarik busurnya, maka para prajurit itu pun semakin berkerut. Adalah terlampau dekat untuk mencoba menangkis anak panah yang sedang meluncur. Bahkan Sutawijaya pun mengerutkan keningnya melihat sikap Swandaru. Tetapi tiba-tiba Swandaru tertawa sambil berkata, "Hehehe, tidak, aku tidak akan mendahului. Lebih baik aku menunggu kalian bergerak. Dengan demikian, maka bukan salah kami apabila kalian semuanya akan terbunuh di dalam arena ini. Untara pun pasti tidak akan menyalahkan kami, dan si Danti pasti akan kehilangan kesombongannya apabila pamannya pun terbunuh pula." Agung Sedayu menggigit bibirnya. Adik seperguruannya itu masih juga bergurau dalam keadaan serupa itu. Kini sejenak mereka saling berdiam diri. Para prajurit, Argojoyo dan kedua kawannya, Sutawijaya, Agung Sedayu, Swandaru dan anak-anak muda Prambanan, serta Ki Demang berdiri saja seolah-olah membeku. Yang kemudian memecah kesepian adalah suara Sutawijaya. "Kami telah terdorong ke dalam suatu keadaan yang tidak kami kehendaki. Tetapi kalianlah yang telah menyeret kami. Karena itu maka kami tidak bertanggung jawab. Apapun yang akan terjadi, juga apabila di sini akan jatuh korban kemudian. Sekarang aku masih tetap ingin melihat Argojoyo pergi dari tempat ini. Aku tidak peduli apakah kemudian ia akan kembali membawa anak muda yang bernama Sidanti." Mata Argojoyo itu pun menjadi semakin menyala. Sekali lagi ia menggeram. "Persetan! Aku tidak akan membunuhmu, Argojoyo," berkata Sutawijaya. "Kalau kau tidak mau pergi, baiklah, kau dapat berbuat sekehendakmu. Tetapi aku pun akan dapat berbuat sekehendakku. Aku dapat membunuhmu, namun itu sama sekali tidak akan aku lakukan karena kau tidak bersenjata. Tetapi aku mempunyai cara yang lain untuk menghukummu. Aku akan melukaimu untuk membuatmu cacat seumur hidupmu." Kini tubuh Argojoyo itu pun menggigil karena kemarahan yang tidak dapat disalurkannya. Terdengar gemertak giginya dan matanya seakan-akan menyalakan api kemarahannya itu. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Sutawijaya akhirnya kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba ia meloncat maju. Terdengar beberapa orang menahan kejutan jantungnya. Argojoyo tidak sempat menghindar ketika tangkai tombak Sutawijaya terjulur ke arah pelipisnya. Gerak itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu, maka kepala Argojoyo terdorong ke belakang. Sentuhan tangkai tombak Sutawijaya memang tidak begitu keras, sehingga Argojoyo pun tidak sampai kehilangan keseimbangan. Tetapi tangkai tombak Sutawijaya itu pun telah membuat luka pada pelipis Argojoyo, sehingga luka itu meneteskan darah. Terdengar tiba-tiba Argojoyo mengumpat kasar. Dengan tiba-tiba ia menyerang kembali Sutawijaya. Namun Sutawijaya telah bersiaga dan dalam waktu yang singkat ia segera dapat menguasai lawannya. Apalagi kini Argojoyo tidak lagi bersenjata. "Bunuh aku, anak setan!" teriak Argojoyo. "Tidak, aku akan membuatmu cacat seumur hidup. Tangkai tombakku akan dapat mematuk kedua belah matamu, dan kau akan menjadi buta karenanya. Nah, apakah yang dapat kau lakukan tanpa sepasang matamu? Aku tidak akan mempergunakan ujung tombakku.
sebab setiap goresan dapat berakibat maut. Ancaman itu benar-benar mengerikan. Tiba-tiba Argojoyo meloncat mundur. Ternyata Sutowijoyo membiarkannya. Ia sama sekali tidak mengejarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.